Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Hasan Mutawakil Alamullah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Babul Baharudin MPD selaku Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang terhormat pula kepada Ustazah Fika Anjana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Dan yang kami sayangi kedua orang tua yang selalu mendoakan kami, serta yang kami banggakan teman-teman seperjuangan kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Hakikatul Maula. Saya dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Ini adalah video kedua saya dari dari materi psikologi pendidikan. Dan sekarang video ketiga, ini video ketiga saya dari mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, sekarang kita akan masuk pada karakteristik peserta didik. Ini adalah peta imajinasi yang saya buat untuk materi karakteristik peserta didik. Setelah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan anak atau peserta didik, sekarang kita akan memasuki pada karakteristik peserta didik itu sendiri. Di sini karakteristik peserta didik adalah keunikan yang dimiliki oleh peserta didik dalam proses belajar. Keunikan yang dimiliki oleh peserta didik atau karakteristik ini berbeda antara satu dengan lainnya, antara satu peserta didik dengan yang lainnya. Seperti itu. Karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar. Di sini kita mulai dari karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar. Itu ada tiga, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam domain kognitif atau pengetahuan itu dibagi lagi menjadi pengetahuan, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi serta menciptakan. Nah, untuk domain kognitif ini berkaitan dengan kemampuan siswa memproses informasi di dalam otaknya. Nah, karena kemampuan setiap siswa itu berbeda, maka ketika dia memproses suatu informasi di dalam dirinya itu juga berbeda-beda responnya secara cepat ataupun lambat karena perbedaan kemampuan tadi. Maksud dari domain kognitif ini. Selanjutnya di sini, domain ini merupakan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif yang meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Nah, di sini terdapat perbedaan perilaku yang dibagi lagi menjadi beberapa tingkat yang berbeda. Yang pertama tadi ada pengetahuan atau disebut dengan C1, memahami disebut juga dengan C2, mengaplikasikan C3, menganalisis C4, dan mengevaluasi C5, serta mencipta itu C6. Nah, mengetahui atau C1 ialah mengingat dan mengenali kembali pengetahuan atau fakta dan konsep dari yang sudah dipelajari. Nah, di sini kemampuan siswa itu dilihat bagaimana dia kembali mengenali kembali pengetahuan yang mereka dapat dari fakta konsep yang sudah atau fakta atau konsep yang sudah mereka pelajari.
Subkategori proses mengingat dalam berupa menentukan pengetahuan, memberi label, mendaftar, menjodohkan dan mencantumkan, mencocokkan, memberi nama dan mengenali, memberi mencari, dengan cara menyuruh mereka untuk memberikan label atau memberikan tanda yang khas kepada hal tersebut. Juga menjodohkan, seperti menjodohkan antara angka dengan gambar, seperti itu. Kemudian untuk yang C2, memahami di sini membangun makna atau memaknai pesan pembelajaran, termasuk dari apa yang diucapkan, dituliskan, dan dibawakan. Subkategori proses dari pemahaman adalah menafsirkan, mencontohkan, mendeskripsikan, merangkum, menyimpulkan, dan membandingkan, serta menjelaskan. Dari memahami ini, setelah mereka diberikan sebuah fakta atau konsep pengetahuan, mereka akan memahami selanjutnya, yaitu dimana mereka itu bisa menafsirkan, mencontohkan, juga mendeskripsikan apa yang telah mereka pelajari, seperti itu. Nah, untuk itu selanjutnya di sini ada mengaplikasikan. Setelah mereka memahami, naik lagi ke tingkatan selanjutnya atau jenjang selanjutnya, yaitu mengaplikasikan atau C3. Nah, menggunakan ide dan konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah pada situasi atau kondisi yang real. Nah, aplikasi di sini dapat diartikan sebagai penerapan prinsip dalam konteks atau situasi yang lain. Subkategori proses pengaplikasian adalah menerapkan, menghitung, mendramatisasi, memecahkan, menemukan, memanipulasi, memodifikasi, serta mengoperasikan, memprediksi, mengimplementasikan, dan memecahkan. Setelah mereka memahami, setelah mereka mengetahui, kemudian memahami, di sini selanjutnya bagaimana mereka akan mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka ketahui dari materi atau teori sebelumnya pada kehidupan mereka sehari-hari, pada real life mereka, dalam kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Setelah mereka bisa mengaplikasikannya, kemudian kita naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu menganalisis. Menggunakan informasi untuk mengklasifikasi, mengelompokkan, dan menentukan hubungan suatu informasi dengan informasi lainnya, antara fakta dan konsep, argumentasi, dan kesimpulan. Nah, tadi kita sudah sampai di menganalisis atau C4. Menggunakan informasi untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan, menentukan hubungan suatu informasi dengan informasi lainnya, antara fakta dan konsep, argumentasi, dan kesimpulan. Nah, subkategori proses menganalisis adalah mengkategorikan, membandingkan, membedakan, dan menggolongkan, merinci, mendeteksi, menguraikan satu objek, mendiagnosis, dan merelasikan, serta menelaah. Dan dari menganalisis ini, tahap ini siswa akan menggunakan informasi untuk diklasifikasikan, dibeda-bedakan, seperti itu, serta mengelompokkan tiap hal-hal yang sama, seperti itu. Selanjutnya ada mengevaluasi, atau C5. Menilai suatu objek atau suatu benda atau informasi dengan kriteria tertentu. Subkategori untuk mengevaluasi adalah membuktikan, memvalidasi, memproyeksi, dan mereview atau mengetes, meresensi, memeriksa, dan mengkritik. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya mengevaluasi itu di situ peserta didik akan atau kita akan menilai suatu objek tersebut, kemudian objek, benda, atau informasi dan lain sebagainya dengan kriteria tertentu. Evaluasi ini membuktikan atau memvalidasi hal tersebut benar atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ada mencipta yang terakhir atau C6. Ia meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, menyusun formula baru dari formulasi-formulasi yang ada. Subkategori untuk mencipta adalah menghasilkan, merencanakan, menyusun, dan mengembangkan, menciptakan, membangun, memproduksi, menyusun, merancang, dan membuat. Setelah mereka mengetahui, memahami, mengaplikasikan, mengevaluasi, dan menganalisis dan mengevaluasi, kemudian mereka akan menciptakan hal-hal baru lainnya.
Seperti itu dari apa yang sudah mereka ketahui. Selanjutnya ada domain afektif atau sikap. Kalau domain kognitif berkaitan dengan pengetahuan, sekarang domain afektif yang berkaitan dengan sikap. Nah, di sini ada 5, ada penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Nah, penerimaan atau menaruh perhatian, kesediaan menerima rangsangan. Nah, untuk penerimaan sendiri di sini ialah menaruh perhatian, kesediaan menerima rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang datang. Nah, di sini peserta didik itu menerima, mereka sudah siap menerima apa yang akan diberikan kepada dirinya, seperti itu. Kemudian ada partisipasi di sini. Partisipasi atau merespon adalah kesediaan memberikan respon dengan berpartisipasi. Setelah mereka menerima apa yang orang lain berikan atau perhatian, entah apalah itu dari pembelajaran, proses pembelajaran, mereka akan berpartisipasi atau memberikan perhatian kepada hal tersebut. Gitu. Nah, di sini yang ketiga ada penilaian. Penilaian atau penentuan sikap adalah kesediaan untuk menentukan pilihan sebuah nilai dari rangsangan tersebut. Nah, kemudian setelah menerima apa yang diberikan, kemudian mereka akan berpartisipasi tadi. Setelah itu, setelah merespon, mereka akan berpartisipasi, kemudian menilai apakah yang mereka respon atau mereka ikuti itu benar atau salah. Seperti itu. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi adalah kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai yang dipilihnya untuk menjadi pedoman yang mantap dalam perilaku. Nah, mereka akan mengorganisasikan atau mengambil nilai yang benar tersebut untuk direalisasikan atau mengorganisasikan pilihannya agar menjadi pedoman yang mantap ketika mereka berperilaku. Seperti itu. Setelah mengorganisasikan di sini, kemudian ada internalisasi. Yang terakhir, internalisasi adalah di sini internalisasi nilai dan karakterisasi adalah menjadikan nilai yang diorganisasikan tadi menjadi untuk tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga menjadi bagian dari pribadi dalam perilaku sehari-hari. Nah, dari pengorganisasian tadi, nilai kan hanya dijadikan sebagai pedoman, seperti itu. Pedoman pedoman yang mantap dalam berperilaku. Selanjutnya internalisasi nilai dan karakterisasi, kemudian menjadikan dia mengambil nilai tadi yang sudah diambil setelah diorganisasikan menjadi nilai tadi dijadikan karakteristik siswa tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada domain psikomotorik. Ya, domain psikomotorik adalah keterampilan. Untuk keterampilan di sini terdapat 6. Yang pertama persepsi, yang kedua kesiapan, yang ketiga ada gerakan, yang empat terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Nah, kita bahas dari awal di sini. Dari domain psikomotorik terklarifikasi menjadi 6 tadi. Di sini yang pertama itu persepsi adalah kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala lainnya. Nah, setelah itu siswa akan memiliki keterampilan dalam persepsi yang membedakan antara hal satu dengan hal lainnya. Dan yang kedua tadi ada kesiapan. Di sini adalah kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu gerakan. Nah, mereka akan siap akan hal-hal sesuatu atau tindakan yang harus mereka lakukan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada gerakan terbimbing. Yang ketiga, gerakan terbimbing adalah kemampuan melakukan gerakan meniru model yang dicontohkan. Nah, di sini mereka ketika mereka melihat sesuatu atau disuruh untuk melakukan hal-hal yang baik, contohnya
guru memberikan mereka contoh ketika memberikan sesuatu kepada orang lain harus dengan baik, atau melakukan sesuatu kepada yang lebih tua itu harus dengan cara yang sopan, seperti itu. Mereka di sini akan menirukan. Nah, itu gerakan terbimbing. Mereka meniru apa yang diberikan oleh sang guru atau model yang diberikan oleh sang guru. Selanjutnya di sini ada gerakan terbiasa. Gerakan terbiasa adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa ada model. Nah, kemudian karena sudah terbiasa atau mereka sudah bisa melakukan hal tersebut karena sudah dinilai baik untuk dilakukan, mereka akan terbiasa melakukan hal tersebut tanpa adanya model lagi atau tanpa adanya perintah lagi di situ, karena mereka akan terbiasa. Selanjutnya ada gerakan kompleks. Nah, gerakan kompleks adalah kemampuan melakukan serangkaian gerakan dengan cara yang urutan dan irama yang tepat. Mereka akan menyusun gerakan mereka secara berurutan atau sudah sempurna perilakunya, seperti itu. Kemudian ada kreativitas di sini. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan gerakan-gerakan baru yang tidak ada sebelumnya. Mereka kemudian menciptakan gerakan-gerakan baru atau hal-hal baru yang belum pernah mereka buat sebelumnya atau belum pernah ada sebelumnya dalam diri mereka, seperti itu. Di sini selanjutnya kita beralih ke karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak, berdasarkan gaya belajar terlebih dahulu. Nah, karena setiap individu itu berbeda, maka gaya belajar setiap individu juga sangat berbeda ya, tidak bisa disamakan. Seperti itu. Di sini karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Ya, di sini ada 3. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditorial, dan ada gaya belajar kinestetik. Nah, untuk gaya belajar visual di sini memiliki gaya belajar visual. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dari faktor lingkungan. Gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Gaya belajar ini adalah suatu cara yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh setiap peserta didik dalam menerima suatu informasi atau materi, seperti itu. Gaya belajar visual di sini itu, gaya belajar ini seperti mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Nah, gaya belajar ini bisa dilihat di sini memakai tanda mata karena biasanya dia menggunakan mata mereka untuk menganalisis atau mempercayai. Mereka harus melihat terlebih dahulu agar bisa memahami apa yang akan mereka pelajari, seperti itu. Nah, terdapat karakteristik yang khas yang berbeda dari gaya belajar visual ini, yaitu yang pertama melihat sesuatu yang secara visual. Mereka orang yang gaya belajarnya itu visual cenderung itu atau memiliki karakteristik melihat sesuatu. Dia hanya bisa bagaimana? Dia bisa memahami sesuatu itu ketika dia bisa melihatnya, seperti itu. Yang kedua, Bu. Nah, selanjutnya di sini tadi mereka biasanya itu melihat sesuatu secara visual. Yang kedua, memiliki kecakapan terhadap warna. Nah, mereka memiliki kecakapan terhadap warna. Biasanya setelah melihat, mereka bisa membedakan pengertian dari hal tersebut dari warna yang mereka lihat, seperti itu. Selanjutnya di sini ada pemahaman cukup terhadap masalah artistik. Terus selanjutnya ada kesulitan berdialog secara langsung. Mereka memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. Selanjutnya di sini ada reaktif terhadap suara. Mereka tidak terlalu suka seperti itu. Selanjutnya, sulit mengikuti anjuran secara lisan.
mereka akan sulit menerima anjuran secara lisan kecuali mereka melihat secara langsung sendiri. Maka di situ belajarnya akan ditiru seperti itu. Sering menginterpretasikan kata atau ucapan seperti itu. Selanjutnya di sini ciri-cirinya. Kita harus kenali sebagai seorang calon tenaga pendidik, kita harus mengenali seperti apa gaya belajar siswa yang akan kita ajarkan. Nah, ciri-cirinya untuk yang memiliki gaya belajar visual yakni kepala terangkat ke arah orang yang berbicara. Biasanya orang yang memiliki gaya belajar visual ini melihat siapa yang sedang bicara agar mereka bisa fokus. Karena memang fokus belajarnya atau gaya belajarnya dengan mata mereka, seperti itu. Selanjutnya, eye-gazing, melihat ke atas. Nah, ketika mereka mengingat, mereka akan cenderung melihat ke atas, seperti itu. Nafas pada dada bagian atas tipis. Seperti itu. Kemudian posisi leher lurus dan tegak. Biasanya orang yang memiliki gaya belajar visual itu memiliki leher lurus dan tegak. Kenapa? Karena mereka akan cenderung atau sering melihat sesuatu yang mereka pelajari dengan melihat langsung. Apabila mereka hanya mendengarkan, mereka tidak akan bisa langsung memahami seperti itu. Jadi selanjutnya di sini ada penampilan rapi, warna serasi dan teratur. Mereka akan berpenampilannya rapi, warna serasi. Orang yang memiliki gaya belajar visual akan cenderung tidak menyukai baju yang tidak serasi atau warna-warni seperti itu. Mereka akan cenderung memilih warna baju, warna pakaian mereka dari atas sampai bawah itu sama seperti itu. Mereka juga suka hal yang rapi seperti itu. Selanjutnya di sini ada mengingat dengan gambar, jelas ya, karena mereka cara belajarnya visual yaitu dengan mata, mereka akan mengingat dengan cara melihat gambar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Mereka akan lebih suka membaca daripada dibacakan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh. Ketika mereka diberikan penjelasan, mereka membutuhkan gambaran dan tujuan yang menyeluruh agar bisa dapat memahami apa yang disampaikan. Selanjutnya di sini ada menangkap detail. Orang yang memiliki gaya belajar visual ini cenderung menangkap detail-detail yang tidak dilihat oleh orang lain. Seperti itu. Selanjutnya mengingat apa yang dilihat. Ia juga gampang mengingat apa yang mereka lihat, seperti itu. Selanjutnya ada selalu melakukan kontak mata. Orang yang memiliki gaya belajar visual cenderung melakukan kontak mata dengan lawan bicara, seperti itu. Selanjutnya ada selalu melakukan berbicara cepat, bahkan tanpa titik koma. Selanjutnya ada berbicara cepat, selanjutnya ada menjaga jarak agar bisa lebih jelas, melihat lebih jelas. Orang yang memiliki gaya belajar visual akan memilih menjaga jarak agar dia bisa melihat lebih jelas objek yang akan dia lihat, tapi tidak jauh-jauh sekali, hanya sampai batas mereka bisa melihat dengan jelas, seperti itu. Selanjutnya ada selalu berpikir gambaran besarnya. Ketika dia mendapatkan materi atau sesuatu, mereka akan berpikir muncul gambaran besarnya pada otak mereka, seperti itu, karena itu akan lebih mudah untuk dipahami, seperti itu. Selanjutnya ada gaya belajar auditorial atau menggunakan pendengaran. Ada orang yang tidak menggunakan gaya belajar visual atau dengan mata, mereka memiliki gaya belajar yang cukup unik juga, yaitu dengan telinga mereka, yaitu hanya dengan cara mendengar. Ada orang yang hanya dengan mendengar sesuatu seperti sebuah teori, mereka bisa saja berpikir sangat jauh atau sangat dalam memahami apa yang ia dengar, seperti itu, tanpa harus melihat siapa yang berbicara atau apa yang dibicarakan, seperti itu. Nah, ciri-cirinya kita ke karakteristik terlebih dahulu. Karakteristiknya itu informasi diserap melalui pendengaran, jelas ya, karena gaya belajar yang auditorial atau menggunakan telinga. Nah,
Kemudian kesulitan menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Mereka akan sulit menyerap informasi apabila hanya melihat sebuah tulisan tanpa ada yang menjelaskan. Mereka akan lebih paham apabila ada seseorang yang bisa menjabarkan hal tersebut dengan suara seperti itu. Kemudian memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Selanjutnya, ciri-ciri posisi kepala menoleh ke arah orang yang bicara, jelas karena gaya belajarnya itu auditorial. Ke posisi kepala mereka akan menoleh ke arah di mana orang tersebut berbicara, sumber suara tersebut datang. Tapi tidak melihat, kepalanya hanya akan menoleh seperti ini apabila yang berbicara di belakang mereka, seperti itu. Selanjutnya ada eye gazing ke arah dan sejajar dengan telinga. Ketika mereka mengingat, mata mereka atau eye gazing mereka akan menunjukkan kepada ke arah telinga, sejajar dengan arah telinga agar bisa mengerti atau mengingat, seperti itu. Selanjutnya, nafas merata di seluruh permukaan dada, memandang jauh, kemudian menghindari kontak mata. Mereka tidak suka atau cenderung menghindari kontak mata dari orang lain asal mereka sudah bisa mendengar apa yang dikatakan orang lain tersebut. Kemudian perhatian mudah terpecah. Kenapa? Karena memang menggunakan telinga. Ada ramai-ramai sedikit itu akan bisa memecah perhatian mereka atau fokus mereka, seperti itu. Selanjutnya di sini ada berbicara dengan pola berirama. Biasanya orang yang memiliki gaya belajar auditorial ketika berbicara cenderung dengan pola yang berirama. Selanjutnya ada selalu mengulang apa yang didengar. Mereka selalu mengulang-ulangi apa yang didengar agar bisa terus diingat, seperti itu. Selanjutnya, belajar dengan cara mendengarkan dan menggerakkan bibir atau bersuara ketika berbicara. Orang yang seperti ini biasanya cenderung ketika mereka membaca atau ingin memahami itu, mereka membacanya dengan nyaring, atau ingin mengingat, dia akan menghafal dengan nyaring agar mereka bisa mendengar apa yang keluar dari mulut mereka, dan itu membantu mereka untuk cepat mengingat, seperti itu. Selanjutnya di sini berdialog secara internal dan eksternal. Mereka ketika dia berdialog bukan hanya dari mulut saja, tapi internal mereka juga berbicara, seperti otak mereka juga berpikir yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya di sini ada sikap tubuh lemah lembut dan mengalir. Yang ke-12, berdiri dekat dengan yang berbicara. Mereka cenderung akan berdiri lebih dekat dengan orang yang berbicara agar bisa mendengar lebih jelas, seperti itu. Selanjutnya, mudah terganggu dengan kebisingan. Ya, seperti yang kata saya tadi, mereka akan mudah terganggu karena memang menggunakan telinga, yang mana di sekitar mereka juga pasti ada suara-suara lain, bukan hanya suara yang ini mereka dengar. Mereka akan mudah terganggu dengan kebisingan yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya ada cara berpikir kronologi. Mereka akan berpikir secara kronologi. Ketika mendengar, mereka juga akan berpikir secara kronologi bagaimana, seperti itu. Apa sebabnya, seperti itu. Selanjutnya di sini yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik di sini ialah bersangkutan dengan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. Mereka harus menyentuh sesuatu atau hal tersebut agar bisa mengingat dan memahaminya, seperti itu. Agar mereka juga bisa mendapat informasi dari hal tersebut. Di sini itu kinestetik yang khas bagi siswa memiliki gaya belajarnya itu menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Mereka menggunakan tangan mereka sebagai sebagai alat, sebagai penerima informasi utama agar terus bisa mengingatnya. Kalau tadi yang auditorial menggunakan mata sebagai alat penerima informasi pertama, kalau auditorial menggunakan telinga sebagai alat penerima informasi pertama, kalau kinestetik menggunakan tangan sebagai alat penerima informasi pertama, seperti itu. Cirinya di sini karakteristik terlebih dahulu menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya, seperti kata tadi. Kemudian ciri-cirinya di sini
Posisi kepala dan dahi agak menunduk. Ketika mereka menerima atau sedang berlangsung menerima informasi, posisi kepala dan dahi akan agak menunduk seperti ini. Nah, kemudian ikesing menunduk dan menunduk ke arah kanan, cenderung menunduk dan melihat ke arah kanan seperti itu. Nah, selanjutnya nafas dalam di daerah diafragma. Kemudian jarang mengadakan kontak mata. Nah, untuk gaya belajar kinestetik ini juga jarang menggunakan kontak mata karena ketika menyentuh mereka tidak akan melihat apa yang mereka sentuh. Mereka juga menggunakan mata mereka mengarah ke arah kanan seperti itu. Kemudian suara nada rendah, tempo lembut, sering terjeda ketika berbicara. Berdiri berdekatan. Mereka juga akan berdiri berdekatan dengan subjek yang akan mereka serap informasinya. Seperti itu. Banyak bergerak. Orang dengan gaya belajar kinestetik ini biasanya hyperaktif atau banyak bergerak. Tapi mereka menghasilkan banyak informasi juga seperti itu. Suka sentuhan agar mendapatkan atau merasakan informasi. Mereka suka akan sentuhan agar bisa mendapatkan atau merasakan informasi dari hal tersebut. Kemudian belajar dengan melakukan. Mereka belajar dengan melakukan hal tersebut atau langsung mereka akan merealisasikan agar mereka dapat mengetahui informasi dari hal tersebut seperti itu. Selanjutnya di sini asosiasi dengan pengalaman mereka sendiri, menunjuk alasan saat membaca. Menanggapi secara fisik, mereka juga akan menanggapi secara fisik ketika menerima hal-hal tertentu, mudah terganggu oleh emosi sendiri. Nah, kalau yang tadi gaya belajar visual dan auditorial terganggu karena kebisingan atau hal yang ramai, suara-suara, untuk gaya belajar kinestetik ini yaitu mereka mudah terganggu dengan emosi dia sendiri karena mereka juga menggunakan perasaan ketika sedang memahami seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Setelah kita belajar karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka, sekarang kita harus mengetahui karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional mereka. Yang pertama, sering terjadi perselisihan dengan teman. Anak lebih sering terjadi perselisihan dengan temannya menunjukkan sikap suka tidak suka atau walaupun rentan membenci tapi pendek, suka merajuk, menangis, sembunyi sendiri bila dimarahi, sedih bila barang kesayangannya hilang atau mati. Ini karakteristik yang pertama di sini, sering terjadi perselisihan dengan teman. Nah, selanjutnya yang kedua ada kegiatan berteman lebih intens. Nah, kalau tadi kegiatan bertemannya itu sering bertengkar atau memiliki perbedaan pemahaman, di sini mereka memiliki perilaku. Selanjutnya ada kegiatan berteman yang lebih intens atau lebih dekat. Nah, kegiatan berteman lebih intens, bermain, ia melakukan berbagai bermain bersama di rumah maupun di luar rumah. Hubungan anggota keluarga seperti kakak lebih sering terjadi bentrok karena anak berusaha menunjukkan kekuatannya orang anggota keluarganya. Ia mau diakui sebagai salah satu anggota keluarga dengan hak yang sama. Nah, di sini mereka ingin diakui dengan hak yang sama seperti orang tuanya mengakui kakaknya. Seperti itu. Selanjutnya ada perilaku yang mencolok. Di sini ada perilaku yang mencolok. Perilaku yang mencolok adalah perilaku marah atau tidak senang dengan menyembunyikan diri sambil menangis. Nah, di sini selanjutnya di sini ada internalisasi dengan teman sebaya sangat intens.
Interaksi dengan teman sebaya sangat intens. Interaksi anak dengan teman sebaya sangat intens, sudah jarang bertengkar atau bisa bekerja sama lebih lama. Respon positif dari orang dewasa membuat anak dekat. Nah, mereka bisa berinteraksi dengan teman sebaya sangat intens atau sangat baik karena dari apa yang mereka dapatkan dalam keluarga mereka. Seperti itu. Di sini betul. Di sini selanjutnya ada karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Kalau tadi secara emosional, sekarang karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak tersebut. Seperti itu. Yang pertama di sini penyesuaian karakteristik di lingkungan keluarga. Nah, penyesuaian karakteristik di lingkungan keluarga ini merupakan menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga, menerima otoritas orang tua, menerima tanggung jawab dan batasan-batasan keluarga, dan berusaha untuk membantu keluarga sebagai individu ataupun kelompok dalam mencapai tujuan. Nah, di sini mereka akan menyesuaikan karakter mereka di dalam keluarga tersebut. Nah, untuk penyesuaian karakteristik di lingkungan sekolah, mereka akan menempatkan atau menyesuaikan sikap karakteristik mereka di dalam lingkungan sekolah mereka sebagai seorang teman, adik maupun kakak dari orang-orang yang berada di lingkungan mereka. Selanjutnya di sini penyesuaian karakteristik di lingkungan masyarakat. Nah, di sini mereka bisa menyesuaikan sikap atau karakteristik mereka di lingkungan masyarakat. Agar mereka bisa diterima di lingkungan masyarakat, mereka akan menyesuaikan bagaimana hal yang baik harus dilakukan ketika mereka berada di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Setelah mempelajari karakteristik peserta didik, di sini kita bisa membedakan teman yang ada di sekitar kita, adik kita atau keluarga kita. Mereka memiliki karakteristik seperti apa, gaya belajar seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan di sini karena di sini saya juga belajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.